Halo Tribuners, ketemu lagi bersama saya Ratu Sejati di Tribunnews On Cam. Nah, di edisi kali ini Ratu sudah terhubung dengan Mas Himawan Adi. Beliau ini adalah pengurus Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan atau FKIJKDIY, sekaligus konsultan perencanaan keuangan dan juga Kepala Cabang AAJI Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas soal tips mengatur keuangan di tengah pandemi. Kayaknya bakal seru ya Tribuners. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, selamat siang Mas Adi, apa kabar? Ya, selamat siang Ratu. Apa kabar? Luar biasa. Kita sehat, semangat ya. Yang penting tetap selalu berpikir positif, berasa positif, dan bertindak positif. Begitu. Mantap, yang penting positif ya. Oke, ini kita mau ngomongin soal mengatur keuangan di tengah pandemi. Bisa dibilang pandemi ini bikin banyak orang tuh jadi khawatir gitu ya, Mas Adi. Termasuk satu di antaranya adalah mengkhawatirkan soal kondisi keuangan atau finansial. Nah, terus juga ini berdampak juga pandemi ini mulai dari penurunan gaji hingga pemutusan hubungan kerja. Pokoknya dampaknya banyak banget, salah satunya ke keuangan dan juga finansial. Kalau menurut Mas Adi sendiri nih, siapa sih yang paling terdampak keuangannya selama pandemi? Ya, terima kasih Ratu. Jadi kalau kita berbicara pandemi ya, ini memang sekarang impact-nya luas sekali, terutama kalau kita berbicara dari sisi keuangan. Kalau ada pertanyaan siapa sih yang berdampak, sebenarnya tidak hanya yang sudah beberapa industri ataupun pemerintah sampaikan, ada sektor-sektor yang terdampak, kemudian sektor-sektor yang misalnya apa namanya angkatkan oleh pandemi ini. Tapi kalau dari sisi kita berbicara dari sisi apa namanya perencanaan keuangan, yang paling terdampak adalah bagi mereka-mereka yang tidak merencanakan keuangannya secara baik dan juga tepat. Nah, apa itu istilahnya baik dan tepat? Baik itu berarti ada dua terminologi di sini adalah menghindari pengabaian dan menghindari penundaan begitu. Oke, selanjutnya nih, tadi udah ya, berarti hampir semua sektor tuh terdampak keuangannya gitu, terkait pandemi ini, gitu ya, Mas Adi ya? Ya, bisa jadi. Jadi memang semua sektor terdampak. Sebenarnya baik itu yang memang justru diuntungkan dengan pandemi ini maupun yang tidak, tapi tetap semuanya akan terdampak. Karena apa? Karena adanya pembatasan orang kan ya. Kalau bedanya dengan dulu ketika krisis moneter 2008 dan 98 itu adalah krisis keuangan yang berdampak kepada ekonomi ya. Ketika sekarang justru krisis kesehatan yang berdampak kepada keuangan. Jadi mau tidak mau karena pelaku keuangan juga adalah orang ya yang juga mementingkan kesehatannya dulu, maka ini akan semua sektoral terdampak begitu. Oke, kalau untuk seberapa penting dan seberapa sulitnya sih mengatur keuangan di tengah pandemi gitu? Ya, sebenarnya yang paling sulit untuk mengatur keuangan kalau bahasa juknya adalah ketika kebutuhannya ada saja tapi pemasukan atau income-nya nggak ada. Itu yang paling sulit dimanapun ya, itu juknya. Cuman bahasa mudahnya sekarang kita akan sampaikan bahwa ketika kita ngomong perencanaan keuangan, itu pada dasarnya berarti cocoknya untuk segmentasi siapa? Segmentasi orang-orang yang sudah memiliki income namun belum berkebebasan keuangan istilahnya. Tapi kalau misalnya, oh saya sendiri belum punya income nih, terus bagaimana saya harus misalnya tata kelola? Ya berarti dia harus menciptakan income dulu atau generating resources, generating source of fund begitu ya, membuat income-income baru. Contohnya bagaimana? Ya dengan salah satunya bekerja atau berprofesi atau membuat bisnis atau sebagai investor begitu. Oke, kalau untuk ini kan karena di tengah pandemi banyak juga nih tenaga kerja atau karyawan gitu yang kemudian terdampak dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, mereka biasanya yang di PHK juga pasti bakal dapat pesangon. Ini gimana sih caranya mengelola uang pesangon ini? Nah, kalau yang terdampak dengan PHK ini, terus kemudian mereka misalnya mendapatkan karena sudah sesuai dengan kategori Kementerian Tenaga Kerja ya, bahwa misalnya yang kalau karyawan permanen dan seterusnya itu memang mendapatkan hak, maka pengelolaan pesangon ini tentunya
mau tidak mau juga harus mengikuti kaidah yang namanya prinsip dana darurat atau emergency fund ya. Nah, prinsip dana darurat ini sendiri pakai satuan apa? Satuan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, ataupun sampai dengan 2 tahun atau 5 tahun. Nah, cuman memang kalau terlalu lama, kita nggak berharap juga sih, misalnya ada satu wabah seperti ini sampai dengan 5 tahun. Nah, maka tidak perlu juga untuk kita membuat dana darurat ini sampai tahun. Kenapa? Nah, untuk yang 5 tahun ini, dana yang kita sediakan, ini sendiri kalau dari sudut pandang ekonomi, itu ada yang namanya cost ya. Cost inilah yang kita sebut sebagai opportunity cost atau biaya kesempatan yang harusnya tidak jadi idle money atau duit yang nganggur, tapi bisa diinvestasikan, bisa dialokasikan menjadi aset-aset ataupun investasi yang produktif begitu. Namun kalau pendekatan yang tadi 3, 6, 9 atau 12 bulan itu masih layak kita perhitungkan. Karena apa? Karena misalnya seperti pandemi yang saat ini mungkin banyak orang yang baru pertama kali merasakan wabah seperti ini. Ternyata nggak cukup 1, 2, 3 bulan selesai ya. Nah, berarti kalau bagi mereka dari yang awal terdampak dari mulai taruh kata Maret atau Februari lalu, sekarang sudah Juni, berarti mereka harus hidup di atas duit tabungan dan atau emergency fund-nya itu selama 3 bulan. Jadi kalau kita alokasikan 3 bulan aja berarti Juni besok ini sudah harus mencari lagi kan kayak gitu ya. Makanya sekarang kontradiksi antara PSBB dengan yang harus misalnya kita going work ya, kita kerja di luar. Nah, ini juga menjadi kontradiksi kayak gitu. Oke, kalau untuk apa aja sih yang perlu kita lakukan supaya kita tuh bisa survive di tengah pandemi ini, Mas Adi? Ya, bagaimana kita bisa survive? Berarti kita mengamankan dari dana darurat tadi dulu ya. Nah, kalau dana darurat aja nggak aman sampai dengan selama itu bagaimana? Ya berarti kita harus mencari atau menambah, membuat, meng-create source of fund baru ya, atau sumber dana baru. Caranya bagaimana? Ya kita bekerja. Nah, bekerja yang paling saat ini mungkin bisa menghasilkan ada beberapa industri kreatif sebagai engine-nya ya. Industri kreatif salah satu seperti mungkin kita lakukan ini ya, kita mungkin dulu-dulunya kalau kita mau mungkin live event ataupun recorded kita mesti datang ke studio ketemu langsung ya. Sekarang sudah bisa menggunakan daring dan seterusnya. Nah, ini maka ada teknologi-teknologi yang bisa termanfaatkan dan dimanfaatkan untuk create some source of fund tadi ya. Oke, berarti emang banyak, meskipun di tengah pandemi kita tetap masih ada yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa survive gitu ya, Mas Adi. Saya mau betul. masuk ke cash flow evaluation, karena ini juga bisa dibilang salah satu cara gitu ya, supaya kita survive di tengah pandemi. Sebenarnya seberapa penting sih, Mas Adi, untuk kita tuh mencatat pemasukan dan juga pengeluaran kita? Ya, itu kalau ditanya seberapa penting adalah sangat penting sekali ketika dananya ada ya. Kalau dananya nggak ada berarti nggak ada yang perlu dicatat kan? Iya, benar. Nah, makanya kalau dananya nggak ada, yang perlu dilakukan adalah mencari dana baru tadi atau create ya. Maka akan ada sedikit perbedaan antara yang bergaji stabil setiap bulan dengan yang tidak berstabil yang bergaji tidak stabil tadi. Sehingga kalau seberapa penting pencatatan pemasukan dan pengeluaran ini sangat penting sekali supaya kita tidak terkena imbas dari sebuah pepatah yang sudah kita kenal zaman dulu, besar pasak daripada tiang ya. Pengeluaran lebih gede daripada pemasukan. Nah, ini bahasa mudahnya kalau perusahaan aja akan going to bankruptcy ya, akan menjadi bangkrut. Nah, untuk seberapa penting pencatatan pemasukan dan pengeluaran ini sehingga kita bisa itu sangat penting karena akan kita definisikan atau kita petakan, kita mapping itu menjadi kalau dari pendekatan pengeluaran dulu menjadi pengeluaran tetap, menjadi pengeluaran yang variabel dan menjadi pengeluaran yang bersifat emergensi. Sebenarnya variabel dan emergensi itu mirip, hanya biasanya skalanya kalau yang emergensi ini jauh lebih besar daripada yang variabel begitu. Makanya kalau dari saya sendiri itu memang saya pisahkan antara yang variabel dengan yang emergensi. Kemudian kalau masuk ke pengeluaran emergensi apa? Nah, contohnya adalah berarti kita harus sediakan khusus
Contohnya seperti kalau terjadi pandemi seperti ini, kita bisa dibilang bagaimana cara ya, hidup secara layak ataupun proper dengan makan, minum, dan tingkat kesehatan tertentu, namun tanpa harus kita dapat income tambahan dari misalnya perusahaan ataupun dari tempat kita kerja atau dari bisnis kita atau dari proyek kita misalnya kayak gitu. Tapi kalau ada tambahan ya syukur banget kayak gitu. Tapi kalau nggak ada tambahan pun ini masih bisa survive. Nah ini yang kalau kita berbicara dari sisi pengeluaran emergensi. Nah kalau ada pengeluaran tetap, pengeluaran variabel dan pengeluaran emergensi, maka kita akan berbicara juga dari sisi pemasukan ya. Pemasukan di sini seperti halnya pengeluaran tadi, maka ada pemasukan tetap. Nah, kalau pemasukan tetap mungkin bagi rekan-rekan yang bisnis atau kerjanya ini sebagai karyawan tadi. Jadi setiap bulannya ada. Bahkan karyawan pun akan mendapatkan income variabel. Kalau ada pemasukan tetap, ada pemasukan variabel dan pemasukan emergensi juga, misalnya kreator ya, ataupun misalnya pembuat skrip, narator dan seterusnya misalnya. Nah, ini menjadi beberapa penghasilan side job side hub yang bisa jadi nanti sebagai variabel atau tambahan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pentingnya kenapa pemasukan dan pengeluaran itu dicatat supaya kita minimal dalam masa tertentu memiliki catatan pasti bahwa kita sebenarnya punya pemasukan berapa dikurangi dengan pengeluaran berapa. Nah, apakah di situ masih ada sisa atau yang kita sebut surplus ataupun nol berarti kita withdraw atau bahkan minus ya. Kalau minus maka kita sebut juga defisit. Minus yang tidak bisa dikejar lewat aset, maka tadi yang kita sebut sebagai bankruptcy. Makanya walaupun kita bukan seorang accounting, bukan seorang finance, dan bukan di bidang seperti itu di kantor, tapi kita setidaknya kita bisa memiliki skill basic ataupun keterampilan dasar untuk membuat catatan dan pembukuan. Oke, wah, saya dapat ilmu banyak banget ini Mas Adi. Soal tadi ya yang pengeluaran, yang dicatat ada 3, pengeluaran tetap, pengeluaran variabel, dan juga pengeluaran emergensi. Pemasukan juga ada tetap dan juga variabel. Terus kalau dari pemasukan dan pengeluaran yang udah tadi disebutin, ini yang paling sering terlewat itu dalam mencatat pemasukan dan juga pengeluaran itu yang sering terlewat oleh orang-orang pada umumnya itu apa ya, Mas Adi? Ya, nah ini yang sering terabaikan, sering terabaikan, padahal sebenarnya penting. Itu adalah ketika kita terjadi, kalau untuk dari sisi pemasukan adalah pemasukan variabel ya. Nah, pemasukan variabel kadang kita lupa nggak mencatat, oh saya dapat ini nih HR, honor atau fee dari bikin blog misalnya Ratu begitu ya. Nah, cuman nggak saya masukkan dalam pencatatan karena saya cuma ngeprint biasanya dari buku rekening aja. Oh, bulan ini masuk sekian, ini sekian kayak gitu. Nah, padahal itu kemudian kita belanjakan menguap entah kemana, entah untuk entertain ataupun misalnya buying some goods ya, kita beli sesuatu dan seterusnya, ataupun untuk fun kayak gitu. Nah, ini yang agak bahaya. Karena apa? Jadi seolah-olah kita berasanya pendapatan kita gede, tapi kok nggak ada ya? Sering nggak Ratu misalnya dengar dari temen ya, misalnya bilang, kayaknya aku dapat gede banget, tapi kenapa di akhir bulan tetap aja nggak ada angkanya ya misalnya. Nah, itu karena rata-rata dari rekan-rekan juga adanya pengabaian tadi. Makanya kata kunci yang kita perangi oleh perencana keuangan itu sebenarnya adalah 2 ya. Hindari pengabaian dan penundaan ya. Karena masih banyak sekali ya. Pengabaian itu berarti masih merasa nggak pentingnya sebuah perencanaan, dan penundaan itu mungkin dia sudah masuk bisa jadi merasa penting tapi belum saat. Iya ya, kenapa nggak dari dulu aku udah saving ya untuk emergency fund kayak gini. Makanya banyak sekali kan orang yang teriak-teriak ya, bahwa apalagi kemarin ada beberapa cuk yang sempat viral di sosmed itu ya, yang bergaji 80 juta, cicilan rumah 3M ya, terus sama cicilan mobil, tapi ketika pandemi kayak gini teriak-teriak dia bilang rakyat jelata kayak gitu kan. Nah, ini juga yang kalau kita lihat berarti masalahnya bukan di pendapatan dia, karena pendapatan akan selalu relatif ya. Seorang yang pendapatan UMR ternyata atau UMK dia bisa saving, kenapa dia
yang pendapatnya mungkin berpuluh kali dari UMK tadi nggak bisa saving, kan begitu ya. Nah, cuman memang yang kita perangi ketika selain pengabaian dan penundaan tadi adalah dari sisi gaya hidup ya, karena gaya hidup itu secara hukum alam ya biasanya akan mengikuti dari pendapatan ya. Satu mungkin ketika magang di instansi dulu ya dengan gaji tertentu, oke lah cukup sekian 1 bulan. Begitu sekarang sudah menjadi pemimpin redaksi misalnya kan, ternyata juga kebutuhannya meningkat. Nah, karena gajinya juga meningkat, gaya hidupnya meningkat. Biasanya mungkin apa namanya belanja di X gitu, ya. Sekarang sudah nggak pernah di sana lagi, pindah ke Y misalnya. Nah, itu juga perubahan-perubahan gaya hidup yang harus kita cermati. Sehingga kembali ke tadi ya, apa saja yang tidak boleh terlewat tapi sering terlewat untuk pencatatan pengeluaran adalah yang kalau pemasukan adalah pencatatan yang variabel tadi. Sedangkan untuk pencatatan itu yang nggak boleh terlewat juga pengeluaran variabel. Karena kalau pengeluaran tetap biasanya sudah kalau nggak tertib aja kena denda kan. Nah, karena denda ini jadi akhirnya tertib gitu. Cuman kalau yang bersifatnya variabel ini karena ad hoc atau sewaktu-waktu tidak bersifatnya reguler atau rutin, nah maka bisa terjadi sehingga luput dari pencatatan dan pembukuan kayak gitu. Oke, kalau untuk pengeluaran sendiri nih Mas Adi, pengeluaran yang ideal itu sebenarnya berapa persen dari pemasukan sih? Ya, sebenarnya kalau pengeluaran sendiri kan kita sebenarnya bisa bagi ya. Kalau berbicara pengeluaran atau disposal itu dari yang kita dapatkan itu maka pengeluaran itu 30-40% itu sudah normal ya. Kemudian investasi itu 15-20% itu juga sudah ideal ya. Kemudian untuk hal-hal lain ya yang bersifatnya emergensi dan juga nanti untuk yang bersifatnya nanti cicilan ya. Nah, itu selebihnya tadi ya. Sehingga dengan angka-angka seperti itu sudah masuk akal. Tapi kalau kita memiliki saving rasio atau rasio menabung kurang dari 15 atau kurang dari 10% tadi ya, itu akan sulit sekali mengangkat. Contohnya misalnya gini, seorang yang mungkin seperti tadi dengan berincome 80 juta ya. Kalau 10%-nya saja itu berarti kan 8 juta. Tapi kalau 15% itu sudah masuk di 12 juta. Nah, 12 juta itu kalau ternyata dia kerja selama 5 tahun, berarti 12 kali 12 sudah 144. Dikalikan 5 tahun ada sekitar mungkin berapa? 600 sekian ya. Nah, 600 sekian lah itulah yang kalau misalnya kita pakai sebagai saving ya, itu sudah bisa nanti asetnya itu multiply atau ARO, auto roll off, efek bola salju pengembangannya. Nah, belum lagi nanti kalau yang bersifatnya dimasukkan di dalam dana darurat ukurannya juga sama, misalnya 15. Nah, maka dia nggak perlu teriak-teriak seperti saat ini juga ketika kena PHK, 600 tadi masih bisa untuk survive sekian bulan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tanya berapa pengeluaran yang ideal berdasarkan pemasukan, ya pemasukan berapapun ya pengeluaran jangan lebih dari 40%. Jangan lebih dari 40% ya. Iya. Oke. Yang sering terjadi kan pengeluaran bisa 80 bahkan sampai 150%. Nah, ini yang bahaya. Lebih ya. Ya. Malah Karena defisit. betul, karena sekarang godaan itu kan banyak sekali, ada yang diskon 70%, Bener. ada buy one get two dan seterusnya. Nah, maka kita harus tertib bahwa kalau itu yang bukan tidak masuk dalam wishlist kita ataupun shopping list kita, jangan sekali-kali dibeli hanya karena murah begitu ya. Nah, itu yang message-nya. Karena apa? Memang akan menggiurkan sekali, apalagi kalau nggak beli sekarang itu. Nah, pertanyakan lagi kepada kebutuhan kita, apakah kita memang butuh saat ini untuk itu, apakah kita kalau nggak beli itu nggak bisa kerja atau bahkan nggak bisa hidup misalnya begitu ya. Nah, itulah yang pendekatan kita untuk bisa mengerem. Karena nanti kita juga akan berbicara tentang kebutuhan dan keinginan ya. Kalau kebutuhan itu ada batasnya, kalau keinginan itu tak terbatas masalahnya. Nah, kayak gitu. Oke, kalau untuk membuat rencana anggaran, jadi kalau misal setiap bulan nih ada beberapa orang yang mereka bikin rencana anggaran. Ini sebenarnya seberapa penting sih Mas Adi rencana anggaran tuh kita buat? Ya,
Kalau perencanaan anggaran itu sebenarnya kalau kita berbicara penting ya sangat penting sekali. Tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk keluarga, bahkan untuk perusahaan pun mereka juga setiap tahun mengadakan perencanaan untuk penganggaran kan. Maka kita sebut sebagai rapat anggaran tahunan ya. Bahkan level negara juga punya kan perencanaan kan, APBN, RAPBN, RAPBD ya, daerah maupun nasional misalnya begitu. Nah, kalau negara perusahaan aja sudah bikin yang seperti itu, kenapa kita tidak begitu? Karena apa? Ya disitulah kita bisa melihat pos-pos yang akan kita masukkan di dalam pembelanjaan atau pengeluaran atau tujuan-tujuan keuangan kita tadi penggunaannya itu berasal dari mana sumbernya. Nah, kalau nggak ada sumbernya ini, ya kita akhirnya juga ngimpi di siang bolong kan kayak gitu kan. Anggaran ataupun perencanaan yang nggak ada anggarannya istilahnya ya. Jadi kalau kita sebutkan itu ya sangat penting. Nah, cuman kalau di perencanaan keuangan kita akan bagi itu menjadi 3 Ratu ya. Jadi perencanaan untuk jangka pendek, perencanaan untuk jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang kayak gitu. Kalau untuk tujuan dari membuat rencana anggaran sendiri, itu untuk apa sih? Ya tujuannya sebenarnya jelas ya, bahwa dengan adanya rencana anggaran ini memastikan bahwa semua tujuan-tujuan keuangan maupun non-keuangan itu bisa tercapai dengan adanya perencanaan dari anggaran tersebut ya. Karena apa? Tadi yang sudah kita kemukakan bahwa misalnya Ratu pengen punya rumah satu ya, kapan misalnya 5 tahun lagi berarti masuk dalam rencana anggaran menengah. Nah kalau 5 tahun lagi sekarang misalnya Ratu sudah mencicil per bulannya berapa. Nah apakah dalam 5 tahun ini cukup? Kalau tidak berarti harus masuk dimasukkan di dalam mesin ya pengangkat atau pengembangbiakan dana kita yang biar besar ya kayak gitu, istilahnya investasi ya. Nah itu dengan mesin apa? Apakah di sektor keuangan atau di sektor bisnis real atau yang lainnya, istilahnya kayak gitu. Nah ini makanya dengan adanya tujuan membuat perencanaan rencana anggaran yang kita bisa mengerti dan bisa reliable ya, karena sebenarnya setiap perencanaan kita itu pendekatannya adalah SMART ya. Kalau saya nggak salah, SMART itu pendekatannya atau singkatannya kan dari mulai apa namanya, ada timetable-nya, ada real, ada achievable-nya ya, ada measurable-nya ya, ada spesifiknya. Jadi jelas kalau rumah 5 tahun lagi, rumah yang tipe berapa, harga berapa, terus nanti sistemnya apakah mau cash atau mau dicicil atau KPR ya. Kemudian kalau dicicil itu mau ambil yang per bulan berapa, terus kena nanti mungkin bunga dan seterusnya berapa dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi achievable, kira-kira 5 tahun lagi dengan aku menyisihkan sekian mampu tidak? Nah, itu maka tujuan membuat rencana anggaran itu jadi kita bisa mendekatkan antara harapan dengan kenyataan. Karena apa? Seperti kita tahu bahwa terlalu tinggi harapan tapi terlalu rendah kenyataan itu membuat orang menjadi apa? Depresi atau stres, ya kan? Apapun itu yang kalau ternyata, makanya kalau sering kita dapat slogan-slogan, oh harapan tidak sesuai kenyataan tidak sesuai impian atau harapan begitu ya. Karena ternyata mereka nggak membuat perencanaan dari sisi anggaran maupun timetable-nya tadi. Apakah masuk akal nggak misalnya gitu. Ya paling gampang sekarang kayak gitu ya. Oke, sekarang tadi soal cash flow evaluation udah, Ratu mau nanya soal asset evaluation. Ini juga satu hal yang penting untuk kita supaya tetap bisa survive di tengah pandemi ya, Mas Adi. Sebenarnya seberapa penting sih si aset ini, peran aset ini dalam menjaga stabilitas keuangan kita di tengah pandemi ini? Ya, nah kita mungkin dari beberapa rekan-rekan masih ada yang awam ya, istilah-istilah dasar dari keuangan ya. Apa itu aset, apa itu cash flow ya. Cash flow itu sebenarnya kan aliran dana atau aliran dana ya. Tadi kalau kita perumpamakan mudahnya adalah aliran darah kita untuk bisa berlakunya ekonomi. Misalnya kita bisa melangsungkan hidup itu dengan cash flow. Nah, kalau cash flow itu adalah aliran dana masuk dan keluar,
Maka kalau aset itu ataupun bahasa mudahnya harta, kalau aset evaluation berarti kan kita mengevaluasi, kita mengecek kembali, mereview, meninjau aset atau harta total kita itu seperti apa begitu. Karena nanti harta kita juga akan dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ya, bukan dari sisi namanya. Mungkin kalau namanya kita mungkin punya rumah, punya gedung, punya hotel, punya kos eksekutif, punya playground, punya bisnis dan seterusnya, itu mungkin ada propertinya, ada asetnya semua, bahkan sampai mungkin kendaraan, sepeda, motor atau mobil misalnya. Nah, tapi aset kita bagi menjadi minimal ada aset 3 aset utama ya, atau 2 ya. Tapi kalau kita sebut 3 nggak apa-apa. Yang pertama adalah aset tetap ya. Aset tetap itu berarti yang nggak bergerak, contohnya rumah, tanah ya. Kalau aset bergerak itu kita sebut sebagai kendaraan yang bisa mobile ya. Nah, namun dari sisi perencanaan keuangan kita bagi menjadi 2, yaitu aset penggunaan pribadi dengan aset produktif ya. Nah, aset penggunaan pribadi ini seperti apa? Contohnya, rumah yang kita tinggali itu aset penggunaan pribadi. Tapi kalau misalnya Ratu memiliki rumah yang kemudian disewakan menjadi homestay, nah itu menjadi aset apa? Produktif. Aset produktif begitu ya. Nah, begitu juga dengan kendaraan tadi. Kalau kendaraan kita pakai satu ya untuk mobilitas kerja maupun kehidupan sehari-hari, nah kita bisa seperti itu sebagai aset penggunaan pribadi. Tapi begitu kendaraan tadi kita sewakan ya, nah itu menjadi aset produktif. Nah, cuman ketika kita berbicara aset ini sendiri juga, kita juga harus aware ya, karena ada mungkin di beberapa hal yang tadi mungkin Ratu sampaikan, contohnya apa? Seberapa penting peran aset dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah pandemi. Nah, ini juga maka struktur aset juga harus kita buat. Apa itu struktur aset? Nah, maka kita harus diversifikasi atau kita pecah-pecah aset ini. Contoh, ada salah satu klien kita yang dia juga sudah di atas rata-rata, tapi setelah kita review asetnya, karena biasanya kalau kita sebagai konsultan keuangan dan kita nanti memberikan ataupun membedah keuangan setiap orang ataupun keluarga masing-masing, di situ ada yang kita sebut sebagai NDA, non-disclosure agreement ya, pernyataan bahwa kita tidak boleh mengungkapkan fakta kekayaan orang, misalnya kayak gitu kan. Nah, maka kita menjadi tahu sendiri bahwa seseorang itu punya total aset berapa. Nah, ada yang pernah temuin itu 9% asetnya berupa tanah. Apakah ini bagus? Pertanyaannya kalau ketika pandemi seperti ini, tidak ya. Karena dia nggak punya yang namanya atau aset yang bersifat as ya. Maka perlu portofolio atau perlu diversifikasi, perlu kita pecah aset-aset ini menjadi yang tadi aset mungkin bersifat tetap ya, kemudian aset liquid ya, kemudian aset diversifikasi. Kalau diversifikasi ataupun setara dengan liquid atau setara dengan kas, itu contohnya apa? Kalau yang kas jelas duit yang ada kita pegang dalam bentuk lembaran ya, atau yang dalam bentuk ATM bisa diambil, atau surat berharga yang bisa kita cairkan kurang dari 3 bulan. Itu kita sebut sebagai aset liquid ya. Kalau misalnya sekarang pertanyaannya deposito termasuk yang liquid tidak? Kayaknya enggak ya. Nah, deposito itu kan ada yang 3, 6, 9, 12 atau 24. Nah, maka tidak termasuk yang liquid seperti itu ya. Nah, makanya kalau yang liquid itu yang memang bisa diuangkan, di-cash-kan ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya menjadi seperti ini misalnya. Kalau saya punya 10 gram emas, ini termasuk yang liquid tidak? Emas. Liquid. Nah, kenapa liquid ya? Karena bisa dijual sewaktu-waktu. Jadi Ratu sudah punya pengalaman ya, bisa dijual sewaktu-waktu emas ini ya kan? Nah, jadi makanya yang kalau di kalangan milenial atau anak muda sekarang nggak ngetren emas ini ya, sebenarnya itu tetap bisa kita gunakan, apalagi ketika pandemi kayak gini. Kalau kita ngikutin harga emas dari yang Januari lalu itu masih 700-an, kemarin sempat tembus di 900.000 per gramnya, berarti 1 gram naik 200.000. Kebayang kalau ternyata Ratu punya 1000 gram,
berarti kenaikannya menjadi berapa? Nah, besar sekali kan? Iya. Nah, itulah sebenarnya fungsinya salah satu emas. Nanti lain kesempatan kita bisa bedah juga lebih mendalam tentang emas ini. Karena banyak yang masih salah kaprah juga menyebut bahwa emas ini salah satu instrumen investasi, ya. Karena kalau dari sisi perencana keuangan nanti kita bisa sampaikan dari sudut pandang yang lain bahwa emas ini bisa sebagai alat lindung nilai atau sebagai alat untuk berdagang atau trading. Kalau trading tadi beli misalnya di Januari lalu 700, misalnya 1000 gram, jual saat 900.000 per gramnya kemarin, ya, setelah seberat 1000 gram, berarti sudah memiliki keuntungan 200 juta, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau sebagai hedging lindung nilai, maka mau keadaan pandemi atau keadaan normal, ya tetap disimpan sebagai salah satu diversifikasi kekayaan kita. Nah, maka kalau kita berbicara tadi seberapa penting peran aset dalam menjaga stabilitas, maka sekarang mungkin Ratu sudah punya pandangan ya, bahwa tidak melulu bahwa harus yang bersifat tanah atau rumah. Iya. Tidak yang bersifat duit pun, tapi yang bisa gampang diduitkan ketika pandemi seperti ini. Ya, nah itu maka pemecahan-pemecahannya seperti itu. Wah, luar biasa. Dapat ilmu lagi banyak banget nih soal aset Tribuners. Karena selama ini yang Ratu pikirin aset yang paling yang paling bernilai itu ya cuman tanah, rumah, aset-aset yang besar gitu loh, Mas Adi. Ternyata enggak ya. Bahkan yang kecil-kecil kayak emas itu malah justru lebih bisa dibilang lebih berguna ketika pandemi seperti ini gitu. Kemudian soal evaluasi aset itu sebenarnya apa aja sih yang perlu dilakukan dalam evaluasi aset, Mas Adi? Ya, yang perlu kita lakukan dalam bentuk untuk evaluasi aset ini sebenarnya adalah tentunya nilai aset itu sendiri. Ada aset yang mungkin nilainya tetap, tapi kebanyakan aset akan berubah nilainya. Kalau nilainya berubah naik, nggak ada masalah. Tapi kalau berubah menjadi menyusut, itu menjadi masalah. Nah, emas tadi termasuk yang bisa menyusut atau bisa naik? Naik ya. Nah, maka kalau emas ini bisa naik ataupun bisa menyusut, ya kita sebut bahwa emas ini sebagai hedging. Hedging itu lindung investasi. Lindung nilai itu berarti Ratu harus memiliki suatu nilai kekayaan tertentu dulu yang dikunci pakai emas, dikunci ya, jadi nggak naik nggak turun. Contohnya misalnya gini, Ratu punya 10 juta, kemudian dikonversi menjadi emas sekian gram, ya. Nah, ketika Ratu beli sekarang itu dengan 10 juta, kita konversi bisa untuk beli beras misalnya 2 ton, misalnya aja, ya. Maka 10 tahun lagi dengan kenaikan harga emas tadi, tetap bisa buat membeli beras sebesar 2 ton. Nah, itu artinya kita sebut sebagai lindung nilai tadi. Tapi kalau Ratu simpen 10 juta sekarang, tapi nggak diapa-apain, kemudian 10 tahun lagi buat beli beras, bisa nggak buat 2 ton? Bahkan mungkin bisa 1 ton kurang, ya. Karena kena inflasi. Nah, makanya hedging atau lindung nilai emas ini kita sebut sebagai aset anti inflasi, begitu. Tapi apakah bisa disebut sebagai investasi? Belum tentu ya, karena dia tidak menambah nilai. Karena kalau investasi itu sendiri kan definisinya adalah kita menunda kenikmatan dengan menempatkan aset kita kepada risiko tertentu dengan harapan akan ada kenaikan aset yang kita miliki ke depannya, begitu ya. Nah, itu investasi. Jadi maka kalau kita berbicara aset yang bersifat emas tadi, kita sudah tahu bahwa bukan investasi tapi juga kita perlukan. Karena kalau emas itu sendiri misalnya 10 gram, 20 gram bisa kita jual. Kalau tanah 100 meter, mau jual 1 meter bisa? Nggak bisa. Tapi mahal biaya untuk notarisnya kan? Iya, benar. Nah, maka di sini yang harus kita ketahui di situ ya. Kemudian kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang perlu dilakukan dalam mengevaluasi aset? Nah, tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa harus dilihat dari sisi nilainya. Nah, apalagi nilainya begini misalnya. Kalau kita berbicara mungkin KPR, itu masih mending ya, kita menyicil, tapi dari KPR ini kan ada rumah. Minimal kalau harga rumahnya menyusut pun, tapi harga tanahnya kebanyakan itu kan naik. Ya. Tapi apa yang terjadi kalau ambil cicilan kendaraan atau mobil atau motor? Ya. Harga motor saat ini dengan 1 tahun ke depan
Oh, beda Menurun nggak? pastinya. Yang kita miliki Menurun. ya, bukan motor terus. Nah, menurun. Menurun. Di saat cicilannya masih tetap, Mhm. ya. Nah, maka sebenarnya aset kita juga dari waktu ke waktu itu turun kalau kita memiliki yang bersifatnya aset bergerak tadi, ya. Makanya kalau kita nggak pintar-pintar mengelola ataupun menghitung jumlahnya dan kepentingan kita, apakah kita cukup naik angkutan umum atau kita memiliki kendaraan, nah orang sering terjebak dengan gaya hidup tadi yang kita sebutkan. Oh, gaji sudah sekian puluh juta, ambilnya mobil mewah dan seterusnya, ya. Hmm. Tapi apakah dia perlukan dan ketika saat pandemi kayak gini dia bisa survive? Belum tentu begitu, ya. Nah, maka ini yang perlu kita ketahui. Kalau untuk misal nih kita udah punya banyak aset ya, Mas Adi. Terus di tengah pandemi gini, kira-kira ada aset apa aja sih yang seharusnya dikurangi supaya keuangan kita nih bisa tetap stabil gitu? Iya. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Aset apa yang dikurangi? Dari penjelasan kita sebelumnya tadi, berarti jawabannya sudah ketemu, ya. Berarti aset yang bersifatnya liabilities atau aset yang ternyata menggerogoti kekayaan kita. Contoh, misalnya mobil, ya. Kalau kita cukup punya satu, nggak perlu 5 atau 10, kecuali dibisniskan. Bahkan bisnis yang sekarang ini seperti ini pun banyak pool taksi itu kalau kita lihat di berita, banyak yang merumahkan karyawan dan juga armadanya kan. Nah, berarti apa? Biaya tetap berjalan, tapi dia nggak ada income sama sekali. Nah, ini yang bahaya. Maka kalau kita dapat pertanyaan apa saja yang seharusnya dikurangi, berarti aset yang bersifat liabilities. Aset yang bersifat liabilities ini ya tadi aset yang seiring berjalannya waktu, ternyata nilainya dia menurun di saat mungkin biaya operasional, biaya maintain, bahkan yang lain itu naik, ya. Nah, dari sinilah yang makanya supaya apa? Supaya keuangan kita juga tidak tergerogoti dari waktu ke waktu begitu. Nah, contoh realnya apa ya tadi misalnya kayak cicilan mobil. Cicilan mobil masih cicilannya tetap, tapi harga dari 1 tahun lalu ke 1 tahun sekarang sudah lebih turun. Berarti aset kita, kalau kita bikin neraca nih, balance sheet ya, bahwa harga mobil saat ini kita berapa dengan neraca tahun lalu, asumsi kita pendapatannya sama, otomatis sudah menurun di situ. Karena apa? Ternyata harga aset dari mobil kan udah turun. Nah, nanti kelihatan lagi bahayanya adalah di kotakan cash flow tadi, pengeluaran tetap apa, servis berkala, pajak, ya, asuransi, terus pengeluaran variabel apa, bensin, aksesoris, masukin body repair karena lecet disenggol motor, ya, ganti ban dan seterusnya, misalnya begitu kan. Nah, ini makanya yang harus kita ketahui, ya, bahwa aset apa saja yang perlu dikurangi, ya sebenarnya tidak hanya mobil, tapi semua aset yang bersifatnya liabilities atau ada unsur istilahnya apa namanya, depresiasi, ya, penyusutan nilai aset tadi yang besar. Nah, ini yang harus kita ketahui. Contoh lain lagi apa misalnya? HP, ya. Oh ya benar, gadget. Kalau kita bukan, ya gadget, kalau kita bukan tipikal yang memang menggunakan full fitur dari sebuah gadget itu, lagi kita misalnya memang kurang mampu untuk memiliki yang mungkin flagship-flagshipnya, ya kita sarankan kita pendekatannya by function aja, not fashion, ya. Karena kalau fashion biasanya harga udah nggak karuan, ya. Kita nggak ada batasannya. Tapi kalau function, oh aku cukup oh harganya lebih masuk mana. Nah, ini maka pendekatan untuk kita bisa berhemat tadi, istilahnya gitu. Oke, wah luar biasa nih dapat ilmu lagi soal aset apa aja yang harus dikurangi ketika kita pandemi nih, Tribuners. Selanjutnya nih Mas Adi soal stay produktif di tengah pandemi. Tentunya karena tadi ya ini fokusnya mungkin ke orang-orang yang dirumahkan ataupun bahkan yang terkena PHK. Ini kalau mereka ingin menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi, kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan gitu? Ya, kalau kita berbicara untuk stay produktif, ini yang menarik ya, dari awal kita tadi diskusi bahwa kalau kita ngomong perencanaan keuangan itu kan harus ada syarat utamanya dulu yaitu sumber income, ya. Nah, sumber income ini kalau bagaimana ketika masa pandemi ini kita bisa tetap stay produktif kayak gitu ya.
Nah, dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi. Nah, maka bahasa mudahnya adalah pertama, kalau kita tidak bisa menggunakan waktu yang kita miliki ketika masa pandemi untuk stay produktif, minimal kita nggak menggunakannya untuk kegiatan yang memboroskan ekonomi atau keuangan kita. Ya, berarti kita berhemat. Contoh kegiatan yang memboroskan itu apa? Apa Nah, ini belanja contoh aja online? yang real ya. Nah, bisa jadi belanja online ya. Atau mungkin hal yang mungkin sepele nih. Saat ini biasanya menggunakan paket data cuma di HP ya. Dengan mungkin 10 giga ataupun 35 giga cukup ya. Tapi karena masa pandemi banyak laskar-laskar rebahan ya, banyak WFH dan lain sebagainya. Akhirnya habis ngerjain tugas utamanya terus what's next gitu ya. Apalagi ya ujung-ujungnya mungkin akan streaming, nonton. Kalau ternyata bagi rekan-rekan yang belum punya atau belum langganan dengan istilahnya layanan-layanan internet yang bulanan di rumah yang lebih murah, biasanya nanti rata-rata paket data kita akan jebol di situ ya untuk streaming. Nah, itu akhirnya apa? Berarti adanya tambahan pengeluaran dari sisi budget uh, belanja data kita ya. Nah, makanya pertanyaan selanjutnya kalau ini memang terus-menerus akan sangat kami sarankan sekali walaupun ada yang signifikan ataupun tidak untuk kita rubah menjadi paket langganan yang misalnya dipasang di rumah-rumah itu ya. Sehingga misalnya mau habis 300 giga dan pun itu tarifnya masih flat ya daripada kita pakai lewat Yang provider yang di seluler HP. itu Oke. realnya betul. Tapi kalau untuk stay produktif yang bisa menghasilkan tadi yang seperti yang sudah kita sampaikan juga ya bagaimana kita bisa monetize ya kalau bahasa anak milenial ya menciptakan uang ya dengan adanya kita produktif di rumah ya salah satunya dengan kita membuat konten-konten kreatif ya apapun itu ya baik jasa maupun produk bisa kita create kok dari yang sekedar foto menjadi apa namanya video animasi yang lucu-lucu dan lain sebagainya yang akhirnya bisa dipakai pihak ketiga dan seterusnya itu juga bisa atau bahkan misalnya kita sendiri yang bisa menggunakan hal ini untuk kita meng-create nih contohnya ada di industri keuangan rata-rata sekarang misalnya di industri investasi maupun asuransi banyak rekan-rekan kita para apa namanya pemasar yang mereka masih belum bisa nih menggunakan media sosial seperti YouTube dia masih belum pede bagaimana ngomongnya nah dengan keterampilan seperti Ratu untuk membuat narasi kemudian skrip ya kemudian arah gaya dan seterusnya nah mereka tinggal apa namanya provide dari sisi kontennya aja nah itu sudah nanti bisa. Terus yang nggak lain penting saat ini mungkin yang kita juga alami bersama, siapapun mereka, termasuk mungkin Ratu juga banyak melihat dari mungkin story ya, dari WA maupun dari sisi IG, itu berubah menjadi penjual makanan semua, Iya, 80%. bener banget itu. Bahkan siapapun ya, tidak lepas saya sendiri misalnya ya, saya sempat kemarin itu ya, salah satu yang amazing ya, maksudnya walaupun receh tapi saya coba lakukan adalah di hari terakhir bulan puasa kemarin saya berhasil menjual 200 porsi mie ayam begitu online Wah. ya. Ya, nah ini bagaimana kita mencoba stay produktif di saat kita cuman berkutat dengan generasi apa gadget ya. Kita pakai kekuatan jari. Itu. Nah, ini bagaimana kita bisa stay produktif seperti itu. Nah, itu yang kalau teman-teman punya keterampilan yang lain seperti misalnya memasak, maka bisa juga baik dari sisi masakan secara offline yang bisa dijual maupun dari sisi cara memasaknya ya. Nah, itu yang bisa dimonetize kayak gitu. Karena sekarang banyak platform yang bisa untuk menghasilkan uang atau monetize dari mulai IG berbayar, konten kreator sampai dengan di YouTube Ads kayak gitu ya. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu ya. Oke, kalau untuk memilih usaha yang tepat di tengah pandemi, seperti yang mungkin udah dilakukan sama Mas Adi tadi ya, jualan mie ayam. Ini sebenarnya gimana sih cara memilih usaha yang tepat gitu? Ya,
Jadi kalau misalnya memilih usaha yang tepat di tengah pandemi, sekarang tepatnya itu dari pendekatan apa dulu? Kalau tepatnya dari pendekatan kemudahan menjual, ya berarti kita bisa melihat pasar yang atraktif kemarin itu apa saja. Bisa jadi yang misalnya penjual makanan. Karena apa? Sekarang akan timbul yang namanya new normal kan, normalisasi baru. Orang tidak lagi mungkin makan keluar dan seterusnya. Semuanya serba daring. Lihat gadget, kirim sampai rumah, transfer dan seterusnya atau COD ya. Nah, ini maka teknologi dan juga layanan-layanan juga bisa mulai diubah dari yang mungkin misalnya warung makan dengan tampilan apa adanya, mereka mulai mengenal yang namanya nanti mungkin plating dan garnish ya. Bener. Bahwa misalnya oh ini biar kalau dilihat ini kayaknya melting banget misalnya kayak gitu kan. Nah, ini juga yang bisa kita create. Kemudian kalau memilih usaha yang tepat dari sisi permodalan atau cost ya berarti kita bisa bilang yang seminim mungkin tidak mengeluarkan cost ya. Banyak sekali sekarang usaha-usaha yang minimal dari sisi cost ya untuk produk ya. Contohnya apa? Mungkin kita mulai kenal istilah dropship, kemudian pre-order ya. Kemudian kita kenal lagi dengan misalnya kita ambil tempo dan lain sebagainya, atau kita sebagai middleman, penyalur, reseller dan seterusnya. Kita cukup punya materi dari produsen tadi ya, materi kemudian diunggah lewat sosmed kita dan orang belanja lewat platform kita tadi. Nah, sisi pengiriman misalnya dan juga dari sisi produk itu oleh produsen semuanya. Kita nggak ngapa-ngapain, bahkan kita nggak tahu istilahnya. Nah, tapi akhirnya dari penjualan tadi kita dapat margin atau komisi atau selisih harga. Nah, disitulah yang sebenarnya paling menarik. Dan ini kalau lebih luas lagi, kita bisa sampaikan di industri keuangan, itu juga rekan-rekan yang misalnya sering menawarkan tenaga pemasar dari sisi asuransi, dari sisi investasi, ini juga saat yang tepat. Karena apa? Tidak lagi ketemu orang, tapi bagaimana bisa meyakinkan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, maka pendekatan ketakutan ya. Kalau marketing kan ada dua pendekatan ya. Yang pertama pendekatan harapan, oh kalau aku beli ini bisa jadi kayak gini, kayak gitu. Atau pendekatan ketakutan, oh aku nggak beli kayak gini, nanti kalau terjadi hal itu terus gimana dan seterusnya, kayak gitu kan. Nah, maka dari sisi investasi, asuransi, dana pensiun, dan juga bahkan rekan-rekan di bank ya, perbankan, baik bank nasional maupun bank perkreditan itu juga bisa nanti untuk melakukan simulasi-simulasi untuk ketemu istilahnya cara-cara baru ketika new normal ini diberlakukan, sehingga mereka bukan lagi jadi penonton, bahkan mereka bisa jadi pelaku dan juga pemenang begitu. Oke, terakhir nih Mas Adi, pesan untuk Tribuners dalam mengelola keuangan di tengah pandemi. Ya, nah kalau pesan-pesan ya, yang ini sebenarnya untuk mengelola keuangan sebelum kepada untuk saya sendiri dan juga untuk kita semua. Yang pertama adalah ya bahwa kalau kita dalam pengelolaan keuangan tadi kita memiliki konsep penundaan dan pengabaian. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua bahwa perencanaan keuangan ini biasanya digunakan untuk apa? Tujuan utama dari perencanaan keuangan adalah ketika jadi pandemi atau krisis ekonomi atau krisis keuangan, diharapkan kita yang memiliki perencanaan keuangan yang tepat itu terdampak yang terburuk itu yang terakhir. Terdampak terburuk yang terakhir. Itu satu. Dan ketika recovery ekonomi terjadi, ketika pemulihan ekonomi terjadi, kita yang terdampak terbaik yang terawal. Ini mungkin agak susah dicerna ya. Tapi bahasa mudahnya gini, kalau pas lagi nggak enak kayak gini, kita jadi korban terakhir lah. Oke. Ya, itu bahasa mudahnya. Dan kalau recovery, kita menjadi yang mendapatkan manisnya duluan. Nah, ini sebagai contoh realnya bagaimana? Contoh realnya tadi, ketika kita punya perencanaan keuangan yang tepat, termasuk kita mengelola dana emergensi, ya emergency fund, dana darurat, maka yang harusnya kita gali lubang tutup lubang, kena PHK dan seterusnya, kita menjadi tetap bisa survive. Yang pertama. Terus yang kedua, terdampak yang terbaik yang terawal ketika recovery. Nah,
karena ternyata kita sudah bisa punya saving tadi dan juga kita punya dana darurat berlebih. Kalau berlebih kan juga enggak asik nih tadi, banyak dana nganggur ya. Nah, maka ada aset-aset yang lagi murah nih. Kalau bahasa guru investasi saya itu adalah buying good business at a fair price ya. Jadi bisnis yang bagus dengan harga yang wajar. Karena kemarin-kemarin kan banyak bisnis yang bagus harganya udah berapa kali lipat gitu kan. Nah, maka ketika misalnya kita let's say lah ngomong dari sisi keuangan, salah satu engine-nya itu adalah investasi saham. Nah, engine untuk kita melipat gandakan aset tadi ya. Nah, saat ini harga rata-rata itu di bawah 75% dari harga normalnya. Contoh mungkin Bank BRI, dari yang sekitar 4.500 untuk satu lembarnya, sekarang ini baru dijual 2.600. Kalau kita bisa beli satu lot atau 100 lembar atau 10.000 lot ya, berarti nanti kalau kembali lagi ke 4.500, berarti aset kita sudah menjadi berapa kali lipat. Nah, inilah bahasa mudah tadi dari adanya perencanaan keuangan yang baik dan terjadi resesi ataupun krisis keuangan, kita yang terdampak terburuk terakhir, dan ketika recovery kita yang terdampak terbaik yang terawal. Begitu kurang lebih Ratu. Ya, terima kasih Mas Adi sudah memberikan informasi yang sangat banyak dan juga tentunya kasih kita juga soal pesan dan juga tips-tips gimana sih caranya supaya kita tetap bisa survive di tengah pandemi ini. Terima kasih Mas Adi, mungkin kita bisa ketemu lagi di Tribunnews On Cam edisi selanjutnya. Terima kasih, stay safe. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.